dengan pandangan yang sama atau tidak? Dan bagaimana pendapatmu tentang pandangan orang-orang yang mengatakan hanya kedagingannya saja yang mati itu loh. Jadi jelaskan secara sederhana. Oke, secara sederhana ya, gini. Bapa, Allah, Tuhan, Roh, Firman itu bukan keberadaan. Dipahami ya? Bapa, Allah, Tuhan, Sang Firman, dan Roh Kudus bukan keberadaan. Itu sebutan. Sebutan bagi Sang Roh. Jadi Sang Roh itu punya gelar, gelarnya Roh Kudus, gelarnya Allah, gelarnya Tuhan, gelarnya Bapa, gelarnya Sang Firman. Jadi Roh itu yang punya gelar. Kita ambil 5 ini gelarnya ya. Nah, Roh ini menjadi daging inkarnasi. Nah, gelarnya yang 5 ini ikut, tidak ada gelarnya yang ditinggalin, tidak ada gelarnya yang pensiun. Nah, jadi inkarnasi menjadi daging namanya Yesus. Dalam Roh kan namanya Yod-Heh-Vaveh. Nah, dalam inkarnasi tetap Yod-Heh-Vaveh, tetapi ada Yod-Heh-Vaveh Yasah, ya, atau Yehosua, Yod-Heh-Vaveh menyelamatkan. Nah, gelarnya ikut. Jadi Yesus itu punya gelar Bapa, Tuhan, Allah, Sang Firman, Roh Kudus, itu gelarnya. Nah, ketika Yesus mati, apakah Bapa mati? Iya. Ketika Yesus mati, apakah Tuhan mati? Iya, karena kan gelarnya. Jadi yang memiliki gelar itu mati. Bapa, Allah, Tuhan, anak Allah, Sang Firman itu mati. Karena yang memiliki gelar itu adalah tubuh itu, keberadaan itu yang memiliki gelar. Mengapa? Oh, silakan. Saya kasih bahasa gini aja lah biar karena mungkin bahasa kita Islam ya Herdi. Intinya gini, evangelis. Jadi benar-benar Tuhan itu menjelma jadi manusia tuh bukan firmannya, tetapi memang dianya, rohnya gitu. Nah, ketika dia jadi ada nubuatannya manusia, firman, bro. Iya, maksudnya saya coba terangin itu. Jadi kalau Yesus disalib, jadi misalnya kalian lihat Yesus berjalan, itu Tuhan sudah itu. Iya, Yesus, Bapak itu. Iya itu. Jadi kalau bilang Yesus mati, ya Tuhan mati. Kayak gitu kan? Begitu. Berita kematian Tuhan berarti. Iya, kalau itu 1 Korintus 11 itu kan jelas. Iya, memberitakan kematian Tuhan. Berarti saat kematian Yesus, maka Allah juga mati, Roh Kudus juga mati, begitu. Roh Kudus itu kan gelarnya. Kalau Bro mau tidak ada. Ya, paham saya. Itu kan gelarnya. Jadi Yesus mati, Tuhan mati gitu. Ketika dicambuk, ketika dia berdoa, ya dia berdoa untuk dirinya sendiri. Nah, itu Alwan. Ya, itu Malik ini Herdi. Kamu dari dulu, Herdi. Berarti yang mati itu Bapa gitu, yang mati itu Yesus gitu. Iya, yang mati itu Yesus yang gelarnya Bapa, Allah, Tuhan, Roh Kudus dan lain-lain, banyak gelarnya. Tapi saya mau tanya Herdi, kenapa insan yang gelar insan? Kenapa dia pilih jadi laki-laki? Kenapa nggak perempuan? Ya. Hah? Kenapa dia nggak pilih jadi wanita? Kenapa dia pilih jadi laki-laki? Jadi gini ya. Dong. Ya, oke. Jadi kenapa dia tidak menjadi perempuan? Kenapa harus laki-laki? Ya kan dia sebutannya sudah dari awal Bapa, sumber segala sesuatu. Ya kan? Dan dia tipologikan juga Adam yang dia ciptakan dulu. Adam lalu Hawa. Jadi mengapa harus laki-laki bukan perempuan? Laki-laki itu kan berbicara tentang kuasa, otoritas. Oke? Nah, kalau pun Bro bertanya apakah Tuhan bisa bertindak sebagai ibu? Ada ayatnya. Seperti ibu aku mengajari engkau. Ya, jadi Tuhan kami itu sifatnya maskulin, feminim. Dia mengajari dan menindak. Ketegasan ada dalam sifat Bapa, menuntun itu ada dalam sifat ibu. Tuhan kami bisa bertindak demikian. Kalau waktu pas Eli lama sabachthani gimana? Oh, itu. Jadi itu juga yang menjadi dasar orang-orang Tritunggal. Jadi gini ya, seperti yang Lukas 24 ayat 44. Ya, dia datang untuk menggenapi apa yang tertulis. Jadi memang benar-benar Kristus itu datang untuk menggenapi apa yang tertulis di dalam Taurat Musa, kitab para nabi dan Mazmur. Memang benar-benar dia datang dan dia datang untuk menggantikan. Nah, dalam posisinya menggantikan ya dia melakoni apa seperti apa, dia menggantikan. Ketika orang di kala fajar itu berseru ayelet itu tentang nyanyian rusa di fajar itu menggenapi.
Kalau Yesus tidak menyerukan itu, maka dia tidak mungkin adalah Mesias. Karena Mesias nubuatannya demikian. Berarti pura-pura dia itu ya. Berarti hanya untuk menggenapi nubuatan ya. Bukan pura-pura. Orang kalau pura-pura gini. Jadi saya paham maksudnya Nandar ini sama seperti Tritung mengatakan begitu, Yesus pura-pura. Iya, ada memang banyak Tritung begitu menarasikan Yesus pura-pura. Gini kawan. Itu pemahaman doketisme ya. Doketisme. Nah, Yesus itu kalau pura-pura kawan ya. Yesus itu kalau pura-pura dia tidak akan mau disalib. Atau Yesus itu tidak akan merasakan sakit. Bagaimana bisa dikatakan pura-pura dia merasakan sakit? Ya, dia rela dicambuk, diludahi, dihina. Gini loh, Tuhan yang Maha Kuasa, kalau pura-pura dia tidak mungkin merendahkan diri. Ya, logikanya begini, kalau Tuhan Yesus datang dengan segala kemuliaannya, jangankan orang meludahi, mendekati Yesus pun nggak bisa, pasti mati semua. Itu kan ada contoh tentang kesucian Tuhan, kemuliaan Tuhan, seperti tabut perjanjian. Tabut perjanjian itu kan hanya bisa disentuh oleh orang yang dikehendaki Tuhan. Orang yang tidak dikehendaki Tuhan, jika menyentuh tabut itu mati kan. Nah, jika Yesus datang dengan segala kemuliaannya, tidak mungkin orang, jangankan menyalibnya, menyentuh, mendekati dia nggak mungkin. Karena semua binasa pasti. Nah, makanya Tuhan datang merendahkan diri, lalu dikatain pura-pura, itu penghujatan loh buat Tuhan. Karena merendahkan diri, merendahkan Tuhan lagi. Ya, itu kurang ajar. Jadi kalau ada kekristenan berkata Yesus itu pura-pura, Tuhan sudah datang merendahkan diri, lalu direndahkan lagi, itu kurang ajar. RD Berarti kalau sebatas itu doang ya? Oh, lanjut Ustaz. Lanjut Ustaz. Yesus pernah naksir cewek enggak? Tanya aja ya. Tanya. Good, itu bagus. Itu seperti yang Nandar. Jadi Alwan itu cocoknya kalau percaya meyakini Yesus itu ciptaan, tubuh dan darahnya ciptaan, itu cocok ditanyakan ke mereka. Ya, tapi Yesus itu kan benih roh. Nah, di dalam Kejadian 1 ayat 28, perintah beranak cucu itu Tuhan nyatakan kepada benih Adama, benih ciptaan. Oke, Yesus bukan ciptaan, dia adalah Roh Kudus yang menjadi daging. Jadi tidak ada benih-benih seperti itu. Berarti nggak sempurna sebagai manusia dong? Bukan sempurna sebagai manusia. Dalam sempurna sebagai manusia apa sih yang dimaksud? Jadi begini, coba jelaskan. Jadi sempurna dalam manusia, dia itu bentuk wujud. Ini ya, jadi kita mengacu kepada ayat Alkitab. Maka diciptakannya manusia itu menurut gambarnya. Jadi manusia itu adalah, ya manusia itu kan awalnya itu kan Tuhan menciptakan Adam dan Hawa kan. Ke dalam dosa, maka dia berdosa di ini dan ini. Nah, tentang kawin mawin itu kan Tuhan nyatakan kepada benih Adama, bukan kepada benih Ruh. Kejadian 1 ayat 28, beranak cuculah. Jadi kepada benih debu tanah, bukan benih kepada roh. Makanya Tuhan Yesus ketika dicobai oleh orang Farisi, apakah manusia siapa yang menjadi suaminya di kehidupan nanti? Tuhan Yesus berkata, kamu sesat, kamu tidak mengerti kitab suci. Di kehidupan nanti manusia itu tidak akan hidup seperti malaikat. Malaikat tidak kawin-mawin. Malaikat itu benih roh, itu contoh. Nah, contoh juga yang tidak kawin-mawin manusia. Jadi Yohanes Pembaptis itu adalah malak. Nah, Yohanes Pembaptis itu tidak kawin. Kenapa? Karena dia itu benih roh. Malaikat yang inkarnasi menjadi manusia. Enggak, pertanyaan saya itu syahwat, mengenai syahwat, mengenai. Enggak ada syahwat itu hanya ada kepada debu tanah. Berarti mohon maaf ini kemaluannya itu cuma pajangan. Bukan, kemaluannya itu kan Tuhan sudah menyatakan kepada Abraham bahwa Tuhan adakan perjanjian sunat. Lalu kalau Tuhan karena kemaluan itu nggak berfungsi, disfungsi kalau dia nggak punya syahwat. Bukan nggak berfungsi kawan. Fungsinya apa? Untuk menggenapi tentang apa yang dia firmankan kepada Abraham tentang janjinya, yaitu tentang sunat. Jadi nggak punya Yesus maksud saya ini yang kita bahas punya Yesus itu dia ada fungsinya nggak? Lah untuk sunat itu menggenapi tentang sunat fungsinya. Kan kaitannya dengan syahwat. Itu kalau kan syahwat ada kaitannya dengan syahwat. Kawan. Gini, ada. Jadi dia nggak ada syahwatnya. Kita berbicara.
Siap, hubungan siap. Kayaknya Ustaz, gini Ustaz Dalwan, maksudnya eh, bentar, kita baca ayat Alkitab ya. Gini, Kejadian ya, ya. 1 ayat 28. Ini ada Kawan-kawan teman itu Herdi juga, ada bukan teman gini. Herdi juga yang sepemikiran nih, ada murah hati seakidah dengan Herdi. Kalau Selamat siang. kawan-kawan mau bertanya Yesus begini-begini, harus punya dasar dong, data pendukung. Siap. Iya. Tapi Artinya begini. pendukungmu sekarang banyak Her. Bukan Yang begini. seakidah denganmu banyak Bukan, nih sekarang, begini. ada murah hati juga sama dengan kamu. Maksudnya begini kawan, harus bisa mencarikan di dalam ayat Alkitab bahwa roh itu punya keinginan berkembang biak. Tetapi itu tidak akan, karena perintah berkembang biak, beranak cucu itu hanya Tuhan nyatakan kepada benih Adama. Tidak ada Tuhan nyatakan kepada benih yang lain, hanya benih debu tanah. Elohim memberkati mereka, Adam dan Hawa ya. Kejadian 1 ayat 28. Elohim memberkati mereka, lalu Elohim berfirman kepada mereka, beranak cuculah. Jadi perintah itu hanya kepada benih debu tanah. Yesus bukan benih debu tanah. Nah, konsekuensinya kalau untuk tritung, gini, konsekuensinya untuk kepada tritung percaya darah dan tubuh itu ciptaan, Yesus itu harus punya istri. Yesus harus punya istri, itu konsekuensi. Dan konsekuensi kedua, sesuai Kejadian 3 ayat 15, itu buat tritung ya, yang percaya Yesus itu tubuh dan darahnya ciptaan, konsekuensinya Yesus harus jadi debu tanah. Karena Tuhan itu tidak mungkin punya sifat seperti orang Farisi. Dia membuat aturan lalu dia pengecualiannya. Nah, itulah yang selalu saya tegaskan, bahwa tritung ini sudah kelewatan kurang ajarnya, menghujat Tuhan. Bro Herdi, saya boleh izin tanya nggak mengenai yang tadi premisnya? Tadi kalau konsekuensi itu berlangsung boleh terjadi jika itu terhadap hak Adam, gitu kan ya? Setuju ya? Betul. Mereka kan percaya Yesus itu hak Adam, debu tanah. Nah, iya, berarti sifat yang ingin menikah begini dan begitu itu berarti dan pasti kembali menjadi debu. Ada di dalam hak Adam ya? Iya, betul. Iya, dia berarti Adam. Yesus itu hak Adam bukan? Yesus itu hak Adam ya? Roh Kudus yang menjadi dan. Mas Tandar bisa minta tolong buka Brit Hadasah Matius 9 nomor ke-6 ya? Gimana Bang? Bisa minta tolong buka Brit Hadasah nggak? Wah, sama saya. Saya handphone saya dipakai satu lagi. Matius berapa? 9 nomor 6. Matius 9 nomor 6. Tetapi itu supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Nah, sampai maksud itu saya saya premisnya hanya anak manusia, mempertegas kalau dalam Berita Hadasah itu disebut hak Adam juga. Yesus itu anak manusia kan merujuk pada Yesus di situ kan. Iya, memang Yesus itu dikandung. Hak Adam. Iya, Yesus dikandung Matius 9 nomor 6. Iya, Yesus dikandung oleh Adama, dari benih Adama, benih debu tanah. Yesus dikandung. Tetapi Yesus itu, Yesusnya bukan Adama, bukan debu tanah, tapi Roh Kudus. Matius 1 ayat 20, Roh Kudus akan turun atasmu. Jadi jangan salah bro, jangan dibalik. Coba nanti Mas Tandar buka itu. Nggak apa-apa. Coba berapa, Matius berapa? 9 nomor 6. 9. Alif bet 3 4. Oke, sebentar ya. Bentar Herde ya. Iya. Santai ya, nggak buru-buru kan? Oh, aman. Tapi ini topiknya udah mulai jalan ya. Jadi murah hati ini Kristen seperti Herdi apa? Oh iya. Halo, shalom bro, murah hati. Shalom Bang Malikil, sama pemahaman sama Bang. Ternyata pengikut Herdi mulai banyak ini ya. Bukan pengikut saya bro, pengikut Yesus yang benar, bukan pengikut saya. Yang tersadarkan banyak ya ceritanya ya. Iya ya, aku baru tahu loh Herdi. Tak kira kamu tuh Tritunggal loh. Kamu mainnya kurang jauh bro. Dia Daniel Tom itu sama. Dia Daniel Tom itu di orang-orang TA dulu ya, Teras Apologet itu sebagian sama sih gitu. Ini ya, Bang Moto ini ya, ayat ke-6 ya, saya bacakan ya. Ahlemaan tad'u khi leben ha Adam. Ini tah.
Iya. Terus yang mau ditanyakan apa? Mau sampai selesai saya bacakan? Nggak usah. Yesus itu hak Adam kan? Di situ anak Iya, di manusia sini merujuk Herdi. itu pada hak Adam kan? Aduh. Oke. Ini Herdi aku bacakan ya. Iya. Lema anta do'u lama. hi leben ha Adam. Dia ini Adam. leben itu anak ha Adam, anak manusia. Adam ya. Iya, Yesus memang diperanakan oleh debu tanah. Tetapi Yesusnya itu bukan benih debu tanah. Itu. Jadi salah satu gelar Yesus juga anak manusia karena dia diperanakan oleh benih debu tanah. Dia diperanakan oleh debu tanah yang dalam hal ini adalah Maria, benih debu tanah yang memperanakan benih Roh Kudus. Kan Matius 1 ayat 20 kan jelas, Bro. Coba kita baca Matius 1 ayat 20. Matius 1 ayat 20. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yesus anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari. Kata dari ini justru mempertegas. Kenapa? Dari Roh Kudus. Jadi mempertegas. Jadi yang dikandung itu bukan dari Adama, bukan dari mani, tetapi dari Roh Kudus. Itu jelas Matius 1 ayat 20. Jadi yang dikandung itu adalah Roh Kudus, dari Roh Kudus. Kata dari itu mempertegas bahwa bukan benih Adama yang dikandung, tapi Roh Kudus yang dikandung, dari Roh Kudus. Nah, jadi tentang gelarnya anak manusia itu iya. Gelarnya anak manusia iya. Nggak apa-apa, sorry. Itu jadi, gelar Yesus juga. Persaksian Yesus tentang dirinya sendiri bahwa dia Uven Adam itu gimana penjelasannya? Anak manusia, iya. Anak manusia Yesus memang adalah Roh Kudus yang inkarnasi, lahir dari proses dari seorang anak manusia. Ya, dari manusia, dari Adama yang melahirkan dia. Jadi Adama yang Maria itu kan Adama. Maria itu Adama, anak manusia. Anak dari Maria. Bro Moto itu harus bisa bahwa benih yang dikandung Maria itu bukan Roh Kudus itu. Gampang itu. Iya. Gampang begitu. Itu sebenarnya. Saya mau counter lagi, cuma kasih kesempatan yang lain aja dulu. Silakan. Oh ya, yowes. Ini siapa putar musik ini? Silakan Ustadz Alwan. Iya itu. Pada Ustadz. Atau Bang Filipus Christian berumur hati, silakan mau bicara. Enggak, kalau saya sudah puas ya dengan jawabannya Bro Herdi. Tapi Herdi, kamu ini saksi Yehova ya? Aduh, saksi Yehova itu ajaran setan juga, Bro. Kamu ini gimana sih? Tadinya mau saya tanyakan Bro Herdi, jangan saksi-saksi Yehova ini. Nandar kurang jauh mainnya. Ya, makanya kamu saksi Yehova. Saksi Yehova itu apa? Yang menolak Yesus bagaimana mungkin saya saksi Yehova? Iya, betul. Iya. Saya itu dengan Alkitab mengatakan Yesus itu adalah Yotepape itu yang punya gelar Bapa, Allah, Tuhan, Roh Kudus, Sang Firman, Anak Allah, banyak gelarnya, Raja, segala Raja, Malikil Amala, ya kan? Raja di Raja, Sahansa, ya itulah Yesus. Ada nggak Bro perkataan Yesus di PB itu berkata bahwa Anochi Hashem atau Ani Hashem? Akulah dia, iya ada banyak. Bukan ego ini, tapi Anochi Hashem. Anochi Hashem, seperti di iblis ya mencobai. Janganlah engkau mencobai Yotefafe Allahmu. Kan yang dicoba iblis kan mau mencobai Kristus, Yesus kan. Tetapi Kristus menjawab, jangan engkau mencobai Yotefafe Allahmu. Yang dicobai Yesusnya, tapi Yesus berkata jangan engkau mencobai Yotefafe Allahmu. Benar gak? Matius 4, coba kita baca di mana ya? Ayat 7, Matius 4 ayat 7. Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis, jangan engkau mencobai Yotefafe Elohenu. Jadi Yesus yang dicobai itu, tapi dia merujuk kepada Hasim. Nah,
Jadi memang kawan-kawan Tritung itu buta melihat hal seperti ini karena mereka diselubungi oleh doktrin. Hari-hari sebentar ya, di dalam Wahyu 3:14 itu aku lihat di websitenya Katolik maupun Protestan ya, bahwa Yesus itu adalah amin, permulaan dari ciptaan Allah. Makanya orang-orang Kristen meyakini sebenarnya. Enggak, ini jawaban dari teman-teman Kristen juga. Kamu kan juga harus mengklarifikasi. Iya, gampang. Makanya kenapa orang Kristen meyakini bahwa Yesus yang disalib itu adalah kedagingan Yesus? Karena Yesus itu adalah ciptaan, permulaan dari ciptaan Tuhan. Nah, bagaimana pandanganmu terkait hal ini, Herdi? Bagaimana pandanganmu terhadap Wahyu 3:14? Iya. Karena saya lihat di websitenya Katolik juga bahwa Yesus itu adalah amin, permulaan dari ciptaan Allah. Banyak orang Kristen begitu, bro. Saya punya saran buat kamu. Karena kesempatan kamu loh untuk panen di Tritunggal. Karena mereka kan percaya Yesus itu tubuh dan darahnya kan ciptaan. Itu kesempatan emas kamu loh. Kamu aja yang tidak nangkap kesempatan itu. Harusnya kamu bisa mensyahadatkan Tritung-Tritung yang akut itu. Karena mereka percaya Yesus tubuhnya dan darahnya itu ciptaan. Itu ayat itu kan cocok buat mereka. Karena mereka mengimani tanpa mengenal siapa Yesus. Jadi Wahyu 3 ayat 14, Wahyu 14 ayat 3 ya. Bentar saya buka. Bukankah kita pernah debat soal ini? Bukankah kita pernah debat tentang ini? Sudah pernah debat. Lupa aku saking dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia. Inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Elohim. Jadi bukan berarti Yesus itu ciptaan. Ya, permulaan dari ciptaan Elohim. Elohim itu sebelum menciptakan segala sesuatu, dia menskenario. Elohim itu yang adalah roh. Sebelum menciptakan segala sesuatu, dia sudah membuat skenario tentang bentuk tubuhnya, bentuk baitnya, lemikdasnya seperti apa. Dia sudah skenariokan. Nah, ketika dia sudah skenariokan, barulah dia menciptakan. Datang pada hari ke-6, dia aplikasikan skenario baitnya, bentuk tubuhnya seperti apa, dia aplikasikan dahulu kepada Adam. Itu, bro. Udah. Jadi mudah kalau orang berkiblat kepada Alkitab, sangat mudah menjelaskan siapa Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus itu cerdas sekali, maha cerdas. Jadi tidak ada bulat dalam penjelasannya. Kalau orang percaya Alkitab, tapi kalau tidak percaya Alkitab, wah bulat, kayak roller coaster muter-muter. Bang Inatan, saya izin menanggapi teman yang di bawah. Boleh. Ya jadi gini loh ya, kita Muslim ini mau Herdi mau Tritung itu dua-duanya dibantah dalam Al-Quran. Kalau model Herdi ini kan itu inna laqad kafarul ladzina qala inna Allah huwal masih. Kafirlah orang yang mengatakan Allah itu adalah Al-Masih. Ini kan Bapak itu adalah Yesus itu sendiri, itu kan Maliki. Tapi kalau Tritung itu yang Salisu Salasa. Tugas kita berat ini karena dua. Salisu Salasa. Tugas kita berat. Belum ya, dua-duanya. Ada Bang Zuma tuh evangelis. Naik Anda. Oh, siap. Iya, sebenarnya kawan-kawan Muslim, Alwan, mau Moto, mau Suma, naikkan Bang Zuma, mau Nandar, mau Kores, itu kalian itu punya peluang besar loh ketika ada kekristenan yang mengimani tubuh dan darah itu ciptaan. Itu peluang kalian sebenarnya. Disyahadatkan saja Kristen yang begitu, bro. Kristen yang seperti itu disyahadatkan. Berarti paus itu juga ini ya. Paus juga ya, bapak-bapak gereja. Iblis semua. Enggak berani. Secara tidak langsung itu lahan kerja kami ya, Bang Kurios. Konsisten. Tertulianus gimana? Paus iblis ya. Ayo, konsisten. Tertulianus di masa hidupnya dia murtad kan? Berani tidak. Gimana, bro? Gini, sebentar, saya sapa dulu Ustaz Juma. Assalamualaikum Guru. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tumben semua naik. Ya, saya kangen sama Didi sama yang lain. Saya tantang Herdi di depan 340 orang ini. Berani enggak? Apa itu, bro? Paus iblis tidak. Itu akutnya Tritung sudah itu paling tingginya itu. Oke, gini. Apakah Paus menolak Yesus itu Bapak? Menolak lah. Iya, menolak lah.
Kalau Paus itu menolak Yesus Bapa jelas. Kenapa harus mau diulang? Oke, tapi kalau Paus menerima gini, logikanya begini, orang yang menolak Yesus itu Bapa itu antikristus kata Alkitab ya. Nah, kalau Paus menerima Yesus itu Bapa, mengapa harus disebutkan antikristus? Saya lucu Herdi karena gini, kemarin itu siapa? Erben bilang antikristus itu kalian yang bidat-bidat. Sekarang Erben ini yang antikristus. Bukan. Tolok ukurnya apa? Erben teriak-teriak. Bukan, tolok ukurnya apa? Tanya ke dia, tolok ukurnya apa? Tolok ukurnya menolak Yesus itu sebagai Bapa, dia kan tidak mengakui itu. Bukan, tolok ukurnya dari mana? Dasarnya dari mana? Berangkatnya dari mana? Tentang kamunya yang antikristus. Antikristus ya. Iya, karena tidak mengakui Yesus itu sebagai apa tuh? Datang sebagai manusia. Anak manusia ya. Ya, siapa yang menolak? Kita percaya Yesus itu adalah Bapa yang inkarnasi menjadi manusia. Mereka menolaknya kan? Yang menolak siapa sih sebenarnya? Nah, ayo. Makanya itu saya tahu ayatnya itu di dalam 1 Yohanes. 1 Yohanes. Bentar ya kita baca. 5 ayat. Oh bukan. 1 Yohanes. 2 Yohanes 1 nomor 7. Ya, 2 Yohanes 1 ayat 7. Nih. Nah, loh, ini bukan saya yang bilang, Paus Iblis. Saya tanya sama Heri, ini di bawah saya komentari. Oke, silakan lanjut. Gini. Coba besarkan layarnya. Jadi semua ini sebenarnya saya lihat itu kalau mau debat dengan Tritung Akut itu peluang besar banyak loh bro. Karena mereka percaya Yesus itu ciptaan. Nah, itu peluang besar. Nah, memang Yesus mereka ciptaan. Yesus itu memang ciptaan. Iya, itu buat Tritung Akut memang ciptaan. Kita baca dulu ya. Nah, itu dia. Dan inilah dari sini ya, sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Yesus telah datang sebagai manusia. Sebelumnya dia apa? Itu yang mereka nggak tahu. Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Sebelumnya dia apa? Sebelumnya dia adalah roh. Nah, roh itu adalah pencipta. Roh itu punya gelar Bapa, Allah, Tuhan. Ini yang mengatakan itu kan Anda. Yesus di mana? Di mana Yesus itu Tuhan? Di mana? Sebentar. Di mana? Ini mau luruskan apa yang tadi Alwan bilang. Si siapa? Erben atau siapa? Jadi kan katanya orang yang menurut enggak ada. Justru saya mengimani Yesus itu adalah Bapa yang datang dalam manusia. Salah, kamu salah. No, salahnya di mana? Oke, ayo. Yohanes 8:42. Coba kamu bacakan. Yohanes 8:42. Bagus. Iya. Aduh, kena lu. Bukan. Suma ini saya selalu cari-cari di rumah manapun, tapi nanti tumben dia naik ke sini. Oh, karena mungkin ada dan kawan-kawan ya. Enggak, kamu sedang bahas Bibelmu. Oh iya. Kata Yesus kepada mereka, jikalau Elohim adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku sebab aku keluar dan datang dari Elohim, dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan Dialah yang mengutus aku. Terus? Jadi Yesus itu datang atas kehendaknya atau atas kehendak oknum lain? Bapa yang terus? Aku datang bukan atas kehendakku. Berarti aku datang sebagai manusia itu atas kehendak siapa? Atas kehendak aku atau kehendak oknum lain? Oke, sudah. Oke, nah sebenarnya itu jauh kalau kita mau bahas tentang yang tadi. Jauh? Sebentar gini. Kita bahas tentang antikristus itu siapa? Itu belum nyambung ke situ. Ya, antikristus itu yang tidak mengimani Yesus datang sebagai manusia, dan itu adalah Anda. Sebentar. Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Sebelum dia datang sebagai manusia, dia kan adalah roh. Ya, roh itu siapa? Bapa atau makhluk lain? Ya, roh itu lebadi, Bapa itu. Gini saya jelaskan ya. Kalau Bapa itu berarti dia harus mengatakan aku datang atas kehendakku sendiri, betul nggak? Sebentar, bro. Gini ya. Sebentar. Gini. Semoga akalnya saudaraku ini berfungsi. Oke. Sebentar saya jelaskan ya. Jadi roh itu ehad. Roh itu tidak terbatas dan roh itu tidak ada sebentar, jangan dulu dipotong. Roh itu tidak ada varian-variannya. Artinya begini, roh Bapa warnanya merah, roh Anak warnanya kuning, roh Kudus warnanya hijau. Nggak ada begitu menjelaskan, ya. Jadi roh itu ehad, lebadi, bahkan dibahasakan lebadi. Roh yang tidak terbatas itu seorang diri. Kalau dibahasakan warna,
warna putih. Roh yang tidak terbatas itu warnanya Anda yang putih jauh, semua. Bang Sebentar. Herdi, Anda Bukan jauh, bro. Gini, saya pakai ayat Alkitab aja ya. Nah, Tuh, Anda cari pelampung di kitabnya orang. Udah jelas tadi itu pengakuan Yesus dulu, kok Bang Herdi. kitabnya orang? Lah, itu Bukan, kitabnya saya orang mau Yahudi. menjelaskan. Kan Anda sudah meyakini Yesus itu sebelum datang sebagai manusia, dia roh kan? Nah, itu yang Ya, saya mau betul, jelaskan. Nah, betul. oke, sebentar. Oke, good, bagus. Oke, kita buka di Yesaya 44, 44 ayat 24. Bentar ya. Nih. Yesaya 44 ayat 24. Nih. Beginilah firman Hasyim, penebusmu, yang membentuk engkau sejak dari kandungan. Akulah Hasyim yang menjadikan segala sesuatu, yang lebadi seorang diri, membentangkan langit, yang menghamparkan bumi, siapakah yang mendampingi aku. Jadi Yesus itu adalah roh itu yang lebadi. Nah, lebadi itu tidak ada varian-varian lain. Nah, kan pahamnya Tritunggal kan mau memisahkan seolah-olah roh itu punya jenis-jenisnya. Jadi roh Bapa warnanya merah, roh Anak warnanya kuning, roh Kudus warnanya hijau. Karena tidak ada petunjuknya di dalam ayat Alkitab. Di situ roh itu adalah roh yang tidak terbatas itu lebadi seorang diri. Nah, seorang diri ini kalau kita dibahasakan warna putih, roh yang tidak terbatas itu putih semua, tidak ada campuran warna lain. Itu yang dimaksud. Apa hubungannya dengan pernyataan Yesus, aku datang bukan atas kehendakku? Oke, kita kembali ke Lukas. Nih, jadi memang melihat Yesus, kalau melihat secara sekilas, semua nggak akan mengerti, tanpa harus mengerti apa yang Yesus datang ke dalam dunia itu untuk apa. Nah, jawabannya sini, Lukas 24 ayat 44. Yesus berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu. Ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku di dalam Taurat Musa, kitab nabi-nabi, dan kitab Mazmur. Di dalam nubuatannya bukan Yod-Heh-Vape, bukan dia bertindak sebagai Yod-Heh-Vape, tapi dia bertindak sebagai Mesias. Nah, oke. Aduh, Herdi. Sekarang kan logika Yesus sederhana. Her, itu kalau kau sambung sampai di data nomor 46, nanti kau malu sendiri loh. Kembali ke pernyataan Yesus. Aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Terus? Apakah Tuhan Bapa yang kalian sebut dengan sebutan Theos itu maha berkehendak? Oke, begini ya. Jadi pemahaman... Tunggu dulu. Ya, maha berkehendak nggak dia tuh? Siapa? Yod-Heh-Vape itu maha berkehendak tidak? Oh ya, jelas. Mazmur 33 nomor 9, ketika dia ingin menciptakan sesuatu, dia hanya mengatakan jadi maka jadi, betul? Iya, terus? Nah, sekarang ciptaan ini ketika dia mengatakan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, apakah Anda tidak bisa memahami? Mengingkari dong. Oke, gini ya, jawabannya di sini. Oke. Di mana? Kita main ayat Alkitab ya, jawabannya sini. Ya, silakan. Oke. 14 ayat 10. Jadi sebenarnya itu Yesus sedang berkata bahwa dia itu adalah dia. Aku adalah dia. Itu. Jadi jawabannya sini. Sebentar. Tidak percayakah engkau? Dibesarin dong, bro. Hostnya ini gimana? Host. Kasih besar nggak apa-apa, kasih. Kasih besar, Bang. Iya, saya lagi nginjilin ini banyak loh di dalam room ini. Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri. Tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Jadi Yesus sedang mengatakan bahwa tubuh itu adalah Bapa itu. Tapi Yesus datang itu dalam otoritas Mesias. Oke? Begitu. Nah, jadi di situ Yesus sedang mengatakan seumpama Tuhan Yesus sedang kasih kode, jangan kalian beda-bedakan Bapa dengan aku, sebab Bapa dan aku satu. Yesus sendiri yang membedakan dirinya dengan Bapa. Contoh Yohanes 5 ayat 30. Gimana Yesus berkata? Coba Yohanes 5 ayat 30 coba. Oke, Yohanes 5 ayat 30. Yohanes 5 ayat 30. Iya, sampai 31 sampai selanjutnya ya. Jangan 30 doang. Oke, Yohanes. Kena di situ. Aku datang bukan Ntar atas diketawai kehendakku. Tritung loh apa. Oh, enggak lah.
Bang Oke. Herdi. Yohanes Takutnya 5. ini kita udah bela-belain ini Oke. dengan Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi. Iya sebentar. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar. Dan penghakimanku adil. Jadi Sebab gini, kata Sebab- aku tidak. terus. Sebentar. Kata aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Ini kan kode buat orang yang mau memisahkan Yesus dengan Bapa. Karena Yesus Kalau Yohanes itu 5:26 gimana Bro Herdi? Yohanes bentar 5:26. dulu. Ntar diselesaikan. Bro. Ntar diselesaikan tuh sampai iya, 31. satu-satu. Nah, Oke, di sini siap, kalau dia siap, tidak siap. bisa berbuat apa-apa, maka Yesus tidak akan mengatakan penghakimanku adil. Ya kan? Terus Nah, jadi jelas dia aku- bukan Bapak kan? Aduh. nah, ntar, terus ada kalimat di bawah itu. Kalau aku sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, oke? Melainkan kehendak Dia yang mengutus aku, oke? Nah, dia itu siapa? Yang mengutus siapa? Oke, Yesus, saya jawab dengan ayat Alkitab aja ya, Bro. Oke. nah. Iya, enggak apa-apa. Saya enggak mau exegesis liar. Saya jawab dengan ayat Alkitab aja. Oke. Oke. Yang ditanya apa? Siapa dia kan? Oke. Nih. Yesus berkata, "Dan barang siapa melihat aku, ia melihat Dia yang telah mengutus aku." Oke. Terus 49? 49 di mana? 49. Sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku, Dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan. Apa yang pakai ya? Herdi. Iya, terus masalahnya di mana? Bro? Kalau Yohanes Masalahnya di 5:26 gimana Bro mana? Herdi? Jadi siapa yang membunuh aku, dia membunuh Bapak gitu. Gini ya. Eh. Jadi yang tidak pahamnya kawan-kawan di sini, kawan-kawan mau sebentar. Kawan-kawan mau menggiring bahwa Yesus harus menyatakan oh begini, ya kan? Nah, itu yang tidak dipahami karena Yesus datang itu sudah ada nubuatannya. Kok lari ke nubuatan ya? Bukan, kita kan berbicara Kalau tentang Yohanes penggenapan 5:26 Yesus. gimana Bro Herdi? Ada Yohanes 5:26 gimana Bro? Sebentar bro. Jadi gini ya. Jadi Yesus itu datang bukan seperti seperti Muhammad. Ya, Muhammad itu datang lalu petunjuknya nanti setelah ada dia kan. Yesus tidak. Petunjuknya, nubuatannya itu sudah ada. Lalu Yesus hadir. Jadi Yesus hadir itu untuk menggenapi supaya yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku di dalam kitab Taurat Musa dan kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur. Di dalam nubuatan dia bertindak sebagai Mesias, tetapi dia itu adalah Hasyim itu sendiri. Boleh kalau Anda berbicara mengenai Mazmur, boleh nggak kita buka Mazmur 91? Boleh. Oh, nyanyian apa di kala tula itu? Nyanyian Musa itu. Nubuat untuk Yesus. Oh, bukan, itu nyanyian Musa. Loh, katanya tadi ya semua yang tertulis tentang aku di Mazmur mama. Iya, bro. Gimana mama mama Herdi, kamu udah gini masalahnya kau berhadapan gini dengan ahli Bible, jadi kau susah nggak bisa lolos. Gini aja. Pakai timer, nggak apa-apa satu arah. Ya, aduh. Nggak apa gini, buat timer. Saya nggak apa-apa satu arah saja bertanya tentang Alkitab, satu arah aja. Buat Ya, timer. Yang boleh. penting Kalau pakai teman-teman timer. mengizinkan boleh. Ya, tanya hostnya. Biar saudara Silakan, Herdi juga Bagus. ini lebih cenderung belajar Bible daripada Google hadis-hadis palsu kan gitu. Iya Bang Moto, diaktifkan timernya Bang Moto. Oke. Supaya belajar Bang kita- Herdi Lagi ya. dipakai, Pelajari Biblenya lagi supaya dipakai bisa ini. satu lagi. Oke, jadi siapa ini yang jadi timer susah ini? Boleh Mas Nanda